Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani di TV OPS, TV-nya para operator sekolah. Ya, di sini ada atensi bagaimana cara mengeluarkan peserta didik yang kita salah tarik. Waduh, salah tarik coy. Ya, pertama saya akan membahas dulu ya teman-teman, bagaimana peserta didik itu bisa salah tarik. Ada beberapa faktor sih peserta didik itu tiba-tiba ada di dapodik kita. Nah, gimana ini? Nah, faktor yang pertama itu adalah kesalahannya memang kesalahan kita. Memang kesalahan kita, kita mencentang peserta didik tersebut yang seharusnya tidak kita masukkan ke dapodik kita. Sehingga peserta didik tersebut karena dicentang, ketika kita melakukan penarikan, peserta didik tersebut masuk ke dapodik kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik tersebut memang awalnya mendaftar ke sekolah kita, sehingga kita tarik peserta didik tersebut. Jadi peserta didik tersebut datanya masuk ke sekolah kita, tetapi peserta didik tersebut ternyata tidak mendaftar ulang ke sekolah kita dan memilih mendaftar ke sekolah yang lainnya yang mereka inginkan. Nah, itu dia faktor yang kedua, sehingga peserta didik tersebut ya sudah terlanjur masuk ke dapodik kita. Itu yang kedua ya, faktor yang kedua. Yang ketiga adalah kesalahan sistem ya, tidak dipungkiri. Ini aplikasi memang buatan manusia ya. Maupun aplikasinya, websitenya ya itu buatan manusia, namanya juga buatan manusia. Kita sudah mewanti-wanti, kita sudah mencentang yang menurut kita memang peserta didik tersebut memang sudah jelas masuk ke sekolah kita dan mendaftar ulang, kita centang. Akan tetapi yang masuk, ada beberapa siswa yang masuk ternyata bukan siswa yang mendaftar ke sekolah kita, maksudnya. Itu faktor yang ketiga ya. Oke, itulah faktor-faktornya, penyebabnya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengeluarkannya dari dapodik kita. Kasihan juga anak-anak tersebut ya, kalau sampai kalau sampai mereka ada di sekolah ini datanya dan ada di sekolah sana datanya, bisa jadi nanti akan ada peserta didik yang ganda dengan nama yang sama, NISN yang sama, kan lucu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lakukan cara penghapusannya ya. Jika kita hapus secara manual itu otomatis tidak akan bisa, karena yang namanya peserta didik sudah ditarik itu, peserta didik tersebut tidak bisa dihapus karena sudah terregistrasi di sekolah kita. Ada isian yang tidak bisa kita hapus. Ya, kita contohkan di sini ya, kita keluar. Nanti dulu. Nah, di tempat saya sini ada beberapa nama siswa ya yang memang tiba-tiba ada saja di dapodik kita. Siswa baru ini, aduh, perasaan tidak narik tapi kok ada aja. Tapi ada beberapa juga yang memang tidak melakukan registrasi ulang ya, dan mereka memilih ke sekolah lain ya. Ya, itu sih terserah mereka ya. Tetapi kita terlanjur sudah menarik, bagaimana caranya? Ini kita ingat-ingat ya, Raka Dwi Pratama ya. Saya contohkan, ini Raka Dwi Pratama ya. Ini ya sisa di sekolah saya ini ada beberapa anak ya yang memang ternyata tidak ada di rombel, tidak bisa dimasukkan ke rombel, bukan tidak bisa dimasukkan ke rombel ya, memang anak tersebut memang tidak ada orangnya di sekolah. Jadi kita akan menghapusnya ya. Ini kita ingat-ingat Raka Dwi Pratama. Kita close ya. Kemudian kita ke peserta didik. Nah, ke peserta didik kita cari di Dapodik versi 2020 ini Raka, tadi siapa namanya? Gampang lupa teman-teman. Raka Dwi, Raka kita tulis aja Raka. Di mesin pencarian sini ya, pojok ya, maaf kalau ketutupan logo TV OPS. Raka Dwi.
Nah, ini Raka Dwi Pratama. Nah, kalau kita langsung hapus, kita memilih langsung hapus ini bakal tidak bisa teman-teman, karena peserta didik tersebut sudah terregistrasi ya. Jadi kita memakai cara lain ya untuk mengeluarkannya, yaitu dengan cara kita klik, kita pilih nama anak tersebut, kemudian kita registrasi. Kemudian di sini kita keluarkan ya, diisi saat sudah keluar ya kita keluarkan saja, karena memang cara inilah cara yang terbaik ya. Nah, di sini ada mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, dan hilang. Nah, sebelum saya membahas apa yang harus dipilih ya, kalian harus ketahui kalau kita pilih mutasi, yang jelas itu mereka memang pindah, sudah benar-benar pindah ya. Jadi kita tidak, mutasi ini kita lewatkan, jangan dipilih. Kemudian dikeluarkan loh, bagaimana mau dikeluarkan, anak tersebut saja belum sekolah di tempat kita, kok ini tiba-tiba dikeluarkan. Jangan dipilih juga kalian ya. Mengundurkan diri ini opsi yang paling baik ya menurut saya, mengundurkan diri. Kalau putus sekolah janganlah, anak tersebut jangan sampai kita pilih putus sekolah, karena siapa tahu mereka ingin sekolah lagi, mereka memang sekolah, masih sekolah, nanti kalau kita pilih putus sekolah tahu-tahu datanya dihapus oleh yang pusat. Wafat jangan teman-teman ya, ini doa teman-teman. Jangan dipilih wafat, kasihan. Hilang jangan juga lah, nanti dicariin polisi malahan. Oke, kita pilih mengundurkan diri, opsi terbaik ya. Tanggal keluar sekolah kita pilih di sini. Saya pilih ini aja lah, ketika rapat ya, memang peserta didik baru tersebut di alasannya ini ya, alasan mengundurkan diri. Nah, tidak daftar ulang dan mendaftar di sekolah lain. Jadi kita pilih seperti ini saja alasannya. Kalian juga boleh membuat seperti ini saja, mendaftar di sekolah lain. Jadi kita simpan dan tutup ya. Setelah ini simpan dan tutup, tetapi kalian harus mengisi nomor peserta UN ini. Nah, aduh, mana kita tahu ya nomor peserta ujian nasionalnya, kita pilih saja kosong. Sehingga ketika kita simpan dan tutup ini tidak ada peringatan ya, kita bisa menyimpan dan tutup. Kalau kita pilih ini, kita kosongkan, maka data tersebut akan invalid seperti ini. Nah, akan ada peringatan seperti ini, gagal menyimpan karena nomor peserta ujiannya belum diisi. Kita pilih 0. Kemudian kita simpan dan tutup ya, untuk menghilangkan Raka Dwi Pratama dari Dapodik kita. Simpan dan tutup ya, kita pilih ya. Nah, maka data registrasi peserta didik berhasil dibuat. Nah, untuk kita cari Raka kembali, kita ketikkan di pencarian sini pojok kanan atas ya, Raka, kita tulis. Sudah tidak ditemukan lagi peserta didik. Untuk cara mengeceknya ya teman-teman ya, kalian ke rombongan belajar aja reguler. Kemudian kita pilih kelas, salah satu kelas, kemudian kita pilih anggota rombel. Nah, di anggota rombel ini Raka sudah tidak ada. Bukan di sini ya, di sini sih anggota rombel kelas 7A, tetapi yang di sini nih, yang tadi saya sebutkan ada beberapa yang memang salah tarik ataupun tidak daftar ulang ya, Raka. Ya, begitu saja teman-teman ya, cara terbaik untuk menghilangkan atau mengembalikan peserta didik tersebut, menghilangkanlah dari Dapodik kita ya, karena salah tarik ataupun mereka tidak mendaftar ulang. Ya, teman-teman semua, begitulah, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu kami supaya lebih bersemangat lagi untuk membuat video tutorial. Jika kalian menginginkan video tutorial, kalian ketik saja di kolom komentar ya, nanti akan saya buatkan segera mungkin. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Yani, pamit undur diri. Salam satu data. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.